Ketum KONI Pusat beri kabar baik untuk PSSI dan Timnas U22 Indonesia jelang SEA Games 2023. Ketua Umum KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat, Letjen TNI Purn, Marciano Norman, memberikan kabar baik untuk PSSI dan Timnas U22 Indonesia jelang SEA Games 2023. Kabar tersebut disampaikan oleh Marciano Norman setelah berkunjung ke salah satu venue SEA Games 2023 di Kamboja bersama jajaran KONI Pusat. Marciano Norman dan rombongan KONI Pusat mendatangi Stadion Olimpik yang terletak di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 17 April tahun 2023. Kala itu, Marciano Norman didampingi juga oleh dua anggota Komite Eksekutif PSSI yakni Vivin Cahyani serta Khairul Anwar. Turut mendampingi juga Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat, Maijen TNI, Purn, Andri Tardiwan Utama Surtarno dan Wakil Kepala Bidang Media dan Humas KONI Pusat, Tirto Primaputra. Kunjungan mereka diawali dengan bertamu ke KBRI di Kamboja dan mendapatkan sambutan baik dari Lautinia, Kuasa Usaha Ad Interim, KUAI, Kolonel CPM Rizal, Atase Pertahanan Republik Indonesia, Teguh Prima Adi, Head of Consular, serta Jumara, Pembina Fungsi Politik. Selepas perjumpaan di KBRI, perwakilan KONI Pusat dan PSSI turut mengecek kesiapan Funway SEA Games 2023 dengan mendatangi Stadion Olimpik di Kamboja. Marciano Norman selaku Ketua Umum KONI Pusat itu memberikan penilaian terhadap Stadion Olimpik. Dalam penilaiannya, Marciano memandang Stadion Olimpik sudah pantas untuk dijadikan arena bertanding nanti di SEA Games 2023. Meskipun ia menyadari kalau Stadion Olimpik terbilang relatif kecil ketimbang yang ada di Indonesia. Stadion Olimpik di Phnom Penh ini sangat layak, kata Marciano Norman dalam keterangan yang diterima oleh bolasport.com, tanggal 17 April tahun 2023. Stadion Olimpik memang tidak terlalu besar seperti stadion-stadion di Indonesia, sambung figur berusia 58 tahun tersebut. Perlu diketahui, Stadion Olimpik rencananya akan dipakai juga untuk laga-laga pada cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2023. Alhasil, Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri bakal unjuk gigi di Stadion Olimpik. Dengan kelayakan yang dimiliki Stadion Olimpik tentu menjadi kabar baik untuk Timnas U22 Indonesia dan PSSI. Marciano Norman pun memiliki segudang harapan untuk Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Marciano berharap Timnas U22 Indonesia dapat meraih medali emas di turnamen olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Saya yakin PSSI akan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, tutur Marciano Norman. Thomas Doll sebut Andri Tani layak dipanggil Timnas Indonesia. Pelat Persija Jakarta, Thomas Doll menilai bila Andri Tani Ardiasa layak mendapatkan kesempatan kembali membela Timnas Indonesia. Andri Tani Ardiasa menjadi salah satu penjaga gawang yang tak tergantikan di Liga 1 2022-2023. Berhasil mengukir 34 penampilan membuat pemain berusia 31 tahun itu tak pernah sekalipun absen membela Persija Jakarta. Dari 34 penampilan, Andri Tani tercatat kebobolan sebanyak 27 kali. Lalu, pemain berpostur tinggi 1,78 meter itu mampu menorehkan 15 clean sheet. Performa apik Andri Tani sendiri mendapatkan pujian dari Thomas Doll. Bahkan pelatih asal Jerman itu menilai bila Andri Tani layak memperkuat Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Andri Tani terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada tahun 2019 silam. Kami bisa melihat setiap pekannya para pemain mengalami perkembangan tidak hanya dari sisi taktikal. Pemain yang 1-2 musim sebelumnya tidak terlalu bagus lalu mereka bisa kembali ke performa terbaiknya hingga dipanggil tim nasional. Mungkin kapten kami, Andri Tani Ardiasa, harus sedikit bersabar untuk kembali ke timnas. Padahal dia bermain sangat luar biasa di musim ini. Saya sangat senang dengan hal ini, kata Thomas Doll, dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Sementara itu, penampilan impresif Andri Tani rupanya belum bisa mengantarkan Persija Jakarta meraih juara Liga 1 2022-2023. Tim berjuluk Macan Kemayoran harus puas finish di posisi kedua. Persija Jakarta mengumpulkan 66 poin dari 34 laga. Poin tersebut terpaut cukup jauh dengan PSM Makassar yang menjadi juara. Tepatnya, kedua tim berjarak 9 angka.
Mano Polking diklaim dikontak timnas Indonesia. Pelatih timnas Thailand Alexandre Mano Polking dilaporkan mendapat kontak dari timnas Indonesia dan juga klub Vietnam. Masa depan Polking bersama timnas Thailand belum jelas, hal itu karena Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, belum memberikan kontrak baru kepada pelatih berpaspor Jerman Brasil tersebut. Dikutip dari Mindstand International, kontrak Polking dengan FAT berakhir pada Desember tahun 2023, durasi itu sama dengan yang dimiliki Shin Tae-yong bersama PSSI dan timnas Indonesia. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku ingin duduk bersama Shin Tae-yong guna membahas kontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Akan tetapi di luar itu PSSI juga dibayangi dengan isu mencari pengganti Shin Tae-yong, salah satunya mendekati Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam. Menurut Mindstand, salah satu sumber yang dekat dengan Alexandre Polking mengatakan, pelatih 47 tahun tersebut dikontak timnas Indonesia. Sudah ada kontak dari tim nasional Indonesia, tapi belum ada yang resmi dari mereka, ujar sumber itu. Sementara itu, satu klub Liga Vietnam sudah mengajukan tawaran resmi kepada Mano, tetapi dia belum memutuskan apapun, ucap sumber itu menambahkan. Perburuan timnas Indonesia terhadap Polking masuk akal, mengingat pelatih kelahiran Rio Grande do Sul itu 2 kali membawa Thailand juara Piala AFF pada 2020 dan 2022, pengalaman Mano Polking melatih klub-klub Asia Tenggara juga bisa jadi faktor lain yang mendukung PSSI memburu tanda tangan mantan pelatih Bangkok United tersebut. Mano Polking menjadi pelatih Thailand ketiga yang membawa timnas juara Piala AFF 2 kali beruntun setelah Peter Witte dan Kiatisuk Senamuang.